seperti tidak pernah berakhir. Anak setan. Montase Review, no movie, no life. Halo, Ica kembali lagi nih. Review film kali ini datang dari Agustinus Dwi Nugroho, sang penulis. Kali ini mereview film Sebelum Iblis Menjemput ayat 2. Iya, betul. Kali ini review film horor. Sebelum Iblis Menjemput ayat 2. Film horor thriller besutan sutradara Timo Cahyanto adalah produksi studio Frontier Pictures, Legacy Pictures, Rapi Films, dan Screenplay Films. Film ini adalah sequel dari Sebelum Iblis Menjemput yang rilis tahun 2018. Sebelumnya, telah memproduksi film aksi thriller berjudul Killers di tahun 2014. Timo seringkali berkolaborasi bersama koleganya Kimo Stembul yang dikenal dengan sebutan Mo Brothers. Mereka telah memproduksi film Takut, kemudian Rumah Darah di tahun 2010, dan Headshot di tahun 2016. Melihat perolehan film perdananya yang mampu mencapai angka 1 juta lebih penonton, film ini tampaknya juga akan mengulang suksesnya. Melihat animo masyarakat di hari pertama dan beberapa bioskop di Jogja pun full penonton, sampai jumlah layar pun ditambah di beberapa bioskop. Film ini melanjutkan kisah Alfie yang diperankan oleh Chelsea Islan dan Nara yang diperankan oleh Hadijah Shahab yang selamat dari peristiwa mengerikan di rumah tua milik ayah mereka. Dan kini mereka tinggal berdua di sebuah rusunawa sederhana dan Alfie ternyata masih dihantui sosok-sosok gaib dan hidupnya selalu terjaga. Suatu hari, Alfie kembali terjebak dalam situasi yang sama. Ada pihak memaksanya untuk membantu menyelesaikan persoalan berhubungan dengan hal mistik yang mereka hadapi. Alfie dan Nara pun mau tak mau harus kembali berhadapan dengan hal gaib yang pernah menimpa mereka dulu. Plot film ini intinya hanya mengulang film pertamanya. Keterlibatan Alfie dalam kisah ini teramat sangat dipaksakan dan lemah motifnya. Sebelum Iblis Menjemput di tahun 2018 lebih memiliki background cerita serta motif yang kuat, yakni konflik Alfie dengan sang ayah, ibu, dan saudara tirinya. Teror yang mereka hadapi menjadi masuk akal karena latar belakang ayah mereka yang berurusan dengan hal-hal gaib. Sementara sequelnya, keterlibatan Alfie sangat terkesan dicari-cari. Akan lebih menarik jika mengeksplor sisi kelam personal Alfie dengan masa lalunya daripada mencari cerita baru yang bermotif lemah. Toh faktanya, Alfie juga masih mengalami trauma atas peristiwa teror sebelumnya. Tak berhenti di sini, cara pembuatan film memasukkan sosok Alfie dalam konflik pun penuh dengan kejanggalan dan tak masuk akal. Mengapa harus Alfie? Mengapa tak mencari orang yang paham betul ilmu gaib untuk menyelesaikan masalah mereka? Mereka begitu yakin dan percaya bahwa Alfie bisa membantu mereka. Dari sudut pandang Alfie pun, setidaknya ada penolakan keras dari dirinya. Logikanya, ia pernah mengalami teror sedemikian hebat, pastinya ia tak mau terlibat lagi dalam kasus yang sama. Setidaknya, cari argumen yang lebih kuat dan tidak memaksa. Beberapa faktor yang sudah disebutkan tadi membuat kita amat sulit untuk bisa masuk dan larut dalam filmnya. Segmen horor yang terjadi hanya dalam satu malam terasa hambar. Aksi-aksi brutal dan sadisnya sering kali terasa melemah. Mau bagaimana lagi? Sang sineas memang suka bermain-main dengan adegan aksi teror yang ekstrim. Dalam aksi terornya tak lepas dari kejanggalan, sosok Nara yang tak berdosa harus diteror habis-habisan oleh sosok gaib tersebut. Apa urusannya dengan Nara? Katanya hanya ingin balas dendam, capek. Namun di luar itu, kelemahan konsep naskahnya tak mampu mengimbangi kualitas teknis filmnya yang terbilang mapan seperti pengadeganan, setting, dan juga pencahayaan. Sebelum Iblis Menjemput ayat 2. Iya, Montase Lovers, itu tadi review film yang ditulis oleh Agustinus Dwi Nugroho. Stay tune untuk review-review film yang lainnya, tentunya di Montase Review, no movie, no life.
Bye-bye!